Mustrofani dengan NIM 210105117. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pembayaran, alat pembayaran tunai dan non-tunai. Yang pertama, pengertian sistem pembayaran, di mana sistem pembayaran ini adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dan guna memenuhi suatu kebijakan yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua, komponen sistem pembayaran, di mana komponen sistem pembayaran ini memiliki 9 komponen. Yang pertama, sistem transfer dana. Sistem ini memungkinkan adanya proses pemindahan dana dari satu bank ke bank lainnya ataupun ke bank yang sama. Yang kedua, alat pembayaran adalah alat yang di dalamnya terdiri dari alat pembayaran tunai dan non-tunai. Yang ketiga, saluran pembayaran. Saluran di dalamnya mencakup teller input, mobile banking, mesin ATM, internet banking, phone banking, sampai EDC atau electronic data capturing. Yang keempat, regulator. Mereka adalah pihak yang mempunyai wewenang dalam mengatur aturan main, kebijakan, dan juga ketentuan lain yang bersifat lebih mengikat untuk semua komponen yang terlibat dalam pigment system itu sendiri. Yang kelima, penyelenggara. Suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua kegiatan transaksi dapat diselesaikan hingga akhir. Yang keenam, lembaga yang berwenang. Suatu lembaga yang melakukan proses pigment system, yaitu Bank Indonesia. Yang ketujuh, instrumen. Alat pembayaran yang digunakan dengan baik secara tunai atau non-tunai. Yang kedelapan, infrastruktur. Seluruh bentuk sarana fisik yang bertugas dalam mendukung proses kegiatan operasional pigment system. Yang kesembilan, penggunaan. Mereka adalah pihak yang disebut dengan konsumen atau orang yang memanfaatkan pigment system. Yang ketiga, manfaat sistem pembayaran. Ada 3, yaitu yang pertama, sebagai alat tukar. Dibandingkan harus menjalankan sistem barter, uang merupakan alternatif paling praktis dan nyaman. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Karena memiliki nilai, hal ini tentu lebih adil dibandingkan sistem barter. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai. Artinya, uang dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Dengan kata lain, uang juga dapat dibaca sebagai alat investasi. Sebuah sistem pembayaran akan mendukung terciptanya stabilitas keuangan dan perbankan suatu negara. Apabila kondisi keuangan stabil, masyarakat pun akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, tentu saja negara juga akan lebih mudah melakukan pembangunan dan mewujudkan cita-cita. Tentunya sistem pembayaran pun akan tetap terus berkembang, terutama mengikuti teknologi dan masyarakat. Yang keempat, prinsip-prinsip sistem pembayaran. Ada 4. Yang pertama, efisiensi. Prinsip ini lebih menekankan pada tingkat pelaksanaan sistem pembayaran yang harus bisa dilakukan secara lebih luas, sehingga biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat sebagai pengguna akan lebih terjangkau. Yang kedua, aman. Setiap risiko yang terdapat di dalam pigment system harus bisa dikelola dan juga dimitigasi lebih baik dengan adanya sistem pembayaran, baik itu risiko, kredit, fraud, dan likuiditas. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Sistem pembayaran harus bisa dijaga dengan baik dalam hal menjaga jumlah uang tunai yang beredar ataupun kondisinya yang memang masih layak edar. Hal tersebut sering disebut dengan clean money policy. Yang keempat, kesetaraan akses. Bank Indonesia tidak menginginkan adanya kegiatan praktik monopoli dalam kegiatan sistem pembayaran, karena hal ini nantinya akan menghambat pengguna lain untuk ikut serta.
Yang kelima, jenis-jenis alat pembayaran. Yang pertama, alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal atau uang kertas dan logam. Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil dalam masyarakat modern seperti sekarang ini. Pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan uang giral. Misalnya, ketika menunggu melakukan pembayaran di loket, pembayaran yang relatif memakan waktu lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bisa melakukan transaksi dalam jumlah besar, juga mengandung resiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Menyadari ketidaknyamanan memakai uang kartal. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem clearing. Selain efisiensi dalam pembayaran transaksi yang berjumlah besar, alat pembayaran non-tunai memiliki risiko pencurian yang kecil karena transaksinya dapat dilacak. Selain itu, orang-orang yang terlibat dalam transaksi tidak perlu menghitung uang tersebut karena nominalnya telah tertera dengan jelas sehingga proses pencetakan tidak memakan waktu yang lama. Alat pembayaran non-tunai diantaranya yang pertama cek, merupakan bukti permintaan nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai yang jumlah dan nama penerima yang tertulis dalam cek. Yang kedua, giro, merupakan bukti permintaan pemindahan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening nasabah lain sesuai jumlah dan nama yang tertulis. Yang ketiga, nota debit, merupakan bukti transaksi untuk mengurangi utang usaha yang harus dilunasi. Yang keempat, kartu kredit, merupakan alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank di mana bank meminjamkan uang terlebih dahulu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran. Yang kelima, uang elektronik, merupakan pengganti uang tunai. Nasabah menyetorkan uang tunai mereka ke dalam uang elektronik